Jaya gitu ya mah dokumentasi kamu di desa bahwa di desa ieu teh istilahna kegiatan aktif ada kegiatan bisa ngalamin. Siapa yang? Oh ini wakil apa ini? Kita mulai aja Pak wawancara untuk hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, pinangan di Wan. Pinangan. Bapak Kepala Desa Wangun Jaya yang terhormat, terima kasih untuk waktunya telah memberikan kepada kami kesempatan untuk dapat bersilaturahmi yang utama, terus yang kedua juga dapat istilahnya memberikan kesempatan untuk membantu kelancaran kami untuk menyusun skripsi. Skripsi untuk salah satu syarat mendapatkan gelar S1 di Universitas Padjadjahar Cianjur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PPKN. Adapun saya sendiri Dani Andriana, Pak. Ya. Saya adalah mahasiswa jurusan PKN tingkat 4A yang saat ini akan mengadakan penelitian di desa Bapak yaitu Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur ya Pak. Nah untuk itu di sini kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan, yaitu diantaranya tentang program wajib belajar 9 tahun. Nah program wajib belajar 9 tahun ini adalah salah satu judul untuk skripsi yang akan saya garap, yaitu dengan judul upaya pemerintah desa dalam mendukung program belajar pendidikan 9 tahun di Desa Wangun Jaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Tadi galak. Pak, untuk mempersingkat waktu ya, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah Bapak baca. Itu diantaranya pertanyaan pertama, menurut Bapak, apakah program wajib belajar 9 tahun ini penting untuk kehidupan mendatang bagi masyarakat Desa Wangun Jaya khususnya Pak? Penting ya Pak? Iya. Memang itu hadiah harus kan Pak gitu. Iya. Hadiah wawancaranya Sangat penting ya Pak. sangat penting ya yang utama. Ya, karena ya pendidikan itu adalah istilahnya faktor utama ya Pak. Iya. Faktor utama untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kayak ada salah. Terus pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana cara Bapak melakukan interaksi dengan masyarakat akan pentingnya program wajib belajar 9 tahun? Nah, jadi bagaimana cara Bapak istilahnya berkomunikasi gitu dengan masyarakat Desa Wangun Jaya ini bahwa pendidikan atau program wajib belajar 9 tahun ini penting gitu. Ya penting. Jadi kita ini aparat pemerintah itu ya desa itu dibicarakan itu mendaki masyarakat itu di waktu Jumatan dengan waktu Rajaban, waktu Muludan. Jadi dikasih penyuluhan Gitu. Jadi bentuk itu sosial keagamaan ya Pak. Iya. Keagamaan atau hari besar nasional. Oke Pak, yang ketiga, menurut Bapak apakah perlu diadakan pengarahan atau sosialisasi pendidikan yang tadi Pak bagi masyarakat? Perlu nggak Pak kira-kiranya? Perlu. Perlu ya Pak. Kenapa Pak? Perlu karena masyarakat ya kebanyakan kan orang dusun, kalau nggak disuruh ke SMP itu pada nggak mau. Oh gitu ya, jadi harus didorong gitu Didorong ya. dari belakang gitu. Iya, Didorong gitu. karena latar belakang masyarakat tadi ya Pak. Hmm. Latar belakang masyarakat sehingga aparat desa harus mendorong gitu ya, Iya. memotivasi. Iya. Pertanyaan keempat Pak, apakah menurut Bapak masyarakat dapat memahami akan pentingnya program wajib belajar 9 tahun di era globalisasi Pak, di era globalisasi saat ini? Kira-kira masyarakat bisa nggak memahami gitu pentingnya wajib belajar 9 tahun untuk sekolah di era globalisasi saat ini Pak? Ya kadang-kadang Pak, kadang-kadang kalau di Desa Wangun Jaya, lamun di misalkan daerah ngomong gitu memang ada yang ngerti gitu Pak. Iya, iya. Kalau misalkan daerah Tunagan, Tapos, ya kadang-kadang kalau di pasien teh kadang-kadang ada yang ngerti, ada yang enggak Iya, gitu. gitu.
penting sekali. Iya. Kita belajar itu penting sekali. Iya. Jadi emang penting, cuman tergantung istilahnya ekonomi gitu ya, tergantung beberapa faktor lah Iya. istilahnya. Ekonomi, sosial dan budaya mungkin Pak ya. Karena saya lihat kan di sini kebanyakan daripada melanjutkan ke SMP gitu kan, sepertinya orang tua itu sudah mengarahkan untuk berwirausaha gitu. Anak itulah cenah kejang naon gitu ke SMP. Geus saya misalkan teruskeun gitu kan. Contohnya tahun kemarin, kan kebanyakan keluaran TSDT keluar gitunya, Iya. jadi tidak lanjut langsung ke SMP, langsung didatangin langsung. Misalkan tidak ada pungutan biaya sekecil apapun. Jadi orang cekas harus bahasa Sunda mah karidaekna lah gitu. Iya. Tapi alhamdulillah gitulah bikin di Desa Wawang Jaya semuanya yang mau keluar tahun kemarin masuk ke SMP. Masuk alhamdulillah ya, Pak. Jadi ada peningkatan Ada Pak ya. peningkatan gitu. Yang mudah-mudahan tahun sekarang lebih bagus gitu peningkatannya. Amin Pak. Mudah-mudahan Iya. dengan adanya sosialisasi gitu kan ya, para Iya. desa memberikan motivasi gitu Iya. kan, untuk dapat memahami hal tersebut. Jadi tiap-tiap periungan dipasang penyuluhan dengan Nah, gini gitu Pak ya, bagus. Iya. Itu udah berjalan Pak ya Iya. program. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, oke Pak, untuk selanjutnya, apakah pemerintah desa sudah mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah agar program wajib belajar 9 tahun dapat terrealisasi dengan baik? Istilahnya, apakah pemerintah desa dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Desa Wawang Jaya ini sudah mengadakan kerjasama gitu, komunikasi? Udah Pak. Udah Pak ya. Itu dengan sekolah mana saja Pak? Kadang-kadang SMP, SMP. sekolah Dari SMP SD mana dasarnya, ya. fondasi dari SD Sungareun maupun Sukamana. Sukamana 2, Fondasi dari Bencang. SMP itu harus SMP. sekolah ke SMP sini. Oh iya, jadi diberi pengarahan Iya. dengan guru-gurunya gitu kan. Kalau misalkan bisa tolong dimotivasi juga. Jadi kerjasamanya antara pihak pemerintah dengan pihak sekolah itu istilahnya ada suatu tuntutan ya Iya. untuk guru untuk dapat memotivasi anak Iya. didiknya dari SD itu supaya mau melanjutkan ke SD. Kadang-kadang misalkan kalau guru laporan misalkan Pak ada yang mogok misalkan kelas sekian harus didatangi misalnya orang tuanya gitu, hari koordinasi kan guru sama desa. Iya. Tapi alhamdulillah didatangi langsung masuk lagi gitu. Jadi bagus. Tadinya nggak mau sekolah. Mau Iya. sekolah ya. Jadi bagus gitu antara guru-guru jeung desa teh harus kerjasama Nah, gitu. itu ada kerjasama Iya. ya. Dan karena memang sekolah itu identik dengan intelek Iya. ya, orang-orangnya istilahnya orang-orang yang berpendidikan minimal juga dapat memberikan pengarahan. Untuk selanjutnya, apakah kerjasama antara pemerintah desa dengan sekolah akan meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi? Kira-kiranya apa kalau misalkan pemerintah desa dengan pihak sekolah kerjasama akan ada nggak gitu istilahnya efek kepada masyarakat gitu? Makin mau termotivasi untuk melanjutkan gitu kira-kiranya. Nggak ada. Kalau menurut saya mah itu pasti ya ingin pinter lah. Iya. Nah, ingin pinter. Karena kan ya kalau kita mah SMP kalau guru sekolah kan kita mau Jadi yang lanjut lah cerita Yang gitu ya, lanjut, yang ya. lanjut gitu. Kasarnya berarti Iya. adalah efek baiknya Iya. gitu lah kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak sekolah itu sehingga masyarakat juga termotivasi dari sana dari sini gitu ya, nggak dari Iya. sini juga gitu. Berarti ada ya Pak, ada efek. Bapak. Pak, ya. Untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak apakah kerjasama dengan sekolah adalah langkah baik untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun Pak? Langkah baik apa bukan itu Pak kira-kira kerjasama baik. dengan sekolah? Langkah baik. Kenapa Pak? Karena bisa supaya maju. Iya, bisa supaya maju dan dianggap bahwa sekolah itu atau guru-guru itu orang-orang yang ngerti lah Iya. gitu Pak ya. Nah, Pak, selanjutnya, menurut Bapak apakah perlu diadakan pemantauan Pak ya? Berarti kan sesudah adanya sosialisasi, kerjasama, nah terus ada evaluasi juga kan Pak ya, pemantauan itu. Nah menurut Bapak apakah perlu diadakan pemantauan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat dalam mendukung program wajib belajar 9 tahun? Pemantauannya itu Nah, harus dipantau. harus dipantau ya Pak.
kelihatannya ada yang nggak mampu ya. Nah, Orang tersebut tuh nggak mampu nih. Aduh, mau beli baju gitu beneran. Bajunya ya susah gitu beneran. Akhirnya harus pantau. Wah, Pak desa teh mahal. Ya, baju desa itu pemberian. ya, jadi pemantauan itu dititik beratkan kepada kendala apa sih gitu kan Ya. yang membuat istilahnya si anak ini atau keluarga ini tidak menyekolahkan Ya. anaknya ke taraf Iya. SMP gitu. Ya harus karena dikhawatirkan adanya kendala. Yang selanjutnya Pak, bagaimana menurut Bapak dampak apa yang akan terjadi bila masyarakat sadar dan dapat berpartisipasi aktif dalam program wajib belajar 9 tahun? Kira-kira kalau misalkan masyarakat Desa Umunjaya ini sudah sangat sadar gitu Pak ya seluruhnya untuk belajar 9 tahun, nah kira-kira eh, efeknya apa Pak untuk desa? Kalau misalkan masyarakat Umunjaya pendidikannya sudah tinggi gitu Pak. Berarti bisa maju. Bisa maju Pak ya, Bisa maju. memajukan desa ya Pak. Bukan desa ya. Terutama dalam tingkat kualitas manusia ya Pak, SDM. Nah ini juga mungkin Pak diharapkan nantinya warga masyarakat Desa Umunjaya juga ketika misalkan mereka sudah istilahnya pendidikannya sudah mulai mapan, mungkin diharapkan nantinya dapat mengelola sumber daya manusia juga Pak, sumber daya alamnya Pak ya. Nah untuk pengolahan sumber daya alam. Oke, selanjutnya Pak, apa harapan Bapak bila program wajib belajar 9 tahun terrealisasi dengan baik? Nah, harapan Bapak seperti apa? Seperti tadi Pak. Nah, kalau misalkan wajib belajar 9 tahun ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat Desa Umunjaya, kira-kira harapannya seperti apa Pak?